Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar menarik. Kita akan menelusuri sebuah catatan yang luar biasa, yaitu naskah kuliah subuh 13 Mei 2026. Dan jujur aja, ini bukan sekedar teks biasa loh. Naskah ini tuh kayak semacam cetak biru, sebuah buku panduan yang sangat terstruktur tentang gimana sih sebenarnya kita melakukan perawatan spiritual di zaman sekarang ini. Kita bakal lihat bagaimana naskah ini memecah konsep menjaga hati yang kadang kerasa abstrak, jadi langkah-langkah mekanis yang sangat logis dan bisa langsung kita praktekin hari ini juga. Oke, biar gampang, agenda kita hari ini terbagi jadi 4 bagian singkat ya. Pertama, konsep kolb. Kedua, dampak hati kotor. Ketiga, cara memelihara hati. Dan terakhir, doa serta kesimpulan. Nah, sebelum kita mulai, coba perhatikan dokumen aslinya ini. Anda bisa lihat format tulisan Arabnya, dan perhatiin deh gimana teks ini disusun ke dalam poin-poin yang sangat rapi. Penulisnya nggak cuma ngasih teori yang ngawang-ngawang, tapi benar-benar nyusun sebuah metodologi yang jelas. Ini brilian banget sih, karena bikin kita jauh lebih gampang buat memahami dan nginget inti pesannya. Kita masuk ke bagian pertama ya, konsep kolb atau definisi dan signifikansinya. Jadi begini, poin krusialnya itu ada di definisinya. Teks ini merujuk ke sebuah hadis populer tentang kolb atau hati. Tapi yang ditekankan di sini bukan hati secara biologis yang memompa darah ya, melainkan hati sebagai pusat kendali utama perilaku kita. Naskah ini mengibaratkan hati itu sebagai filter utama. Kalau filternya bersih, otomatis semua yang keluar, ucapan kita, tindakan kita, ya pasti isinya kebaikan semua. Ini murni sistem sebab akibat yang sangat lugas. Dan ini nyambung ke satu kutipan yang menurut saya luar biasa kuat dari teks tersebut. Bila hati bersinar bersih, semua akan terjaga. Perhatiin deh kata terjaga di situ. Artinya, hati yang bersih itu nggak cuma bikin Anda jadi orang baik, tapi dia benar-benar berfungsi sebagai perisai. Dia yang secara otomatis bakal ngerem lisan Anda, ngejaga ucapan Anda, dan ngarahin tindakan Anda. Ibaratnya ini adalah sistem pertahanan paling utama yang kita punya. Lanjut ke bagian kedua, dampak hati yang kotor, beserta konsekuensi dan bahayanya. Teks ini ngasih perbandingan yang tajam banget. Coba bayangin, kalau hati kita bersih, karunia sekecil apapun bakal kerasa kayak anugerah yang gede banget. Dan kita gampang banget maafin orang. Tapi, nah ini bahayanya. Kalau hati itu kotor, realitas kita jadi terdistorsi total. Dikasih nikmat sebanyak apapun, jatuhnya nggak akan ada rasa syukur. Malah, kenikmatan orang lain berubah jadi ancaman, yang akhirnya cuma memicu kebencian, iri, dan hasut. Jadi, kondisi hati Anda itu benar-benar menentukan gimana Anda ngelihat dunia. Kesimpulannya jelas banget di sini. Penulisnya mau nekenin sebuah ironi yang lumayan menyedihkan. Kalau hati kita kotor, kesuksesan yang berlimpah pun bakal kerasa kayak malapetaka karena pikiran kita udah keburu penuh sama kebencian. Ini bukan cuma masalah spiritual ya, ini tuh udah masuk ke krisis psikologis yang akar masalahnya ya ada di hati yang nggak terawat itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga dan ini yang paling penting, 6 cara memelihara hati. Dokumen ini merumuskan 6 langkah krusial yang saling nyambung satu sama lain. Mulai dari niat, jauhi dosa, jaga lintasan hati, kontrol lisan, jaga indera, sampai jaga perut. Ini tuh persis kayak kita lagi bangun benteng pertahanan lapis demi lapis buat diri kita sendiri. Mari kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari pertahanan internal dulu ya. Langkah 1 dan 2 ini logis banget. Penulis bilang nggak mungkin ada perilaku jahat kalau dari awal fondasi niatnya udah bersih. Nah di langkah 3, penulisnya ngasih pengakuan yang sangat manusiawi. Wajar banget kalau kadang ada pikiran atau lintasan hati kotor yang lewat di kepala kita. Ya namanya juga manusia kan? Tapi kuncinya di sini adalah kontrol. Apakah pikiran itu langsung Anda stop atau malah Anda nikmatin dan bayang-bayangin? Kemampuan ngerem inilah yang nentuin bersih nggaknya hati kita. Dari dalam diri, sekarang kita gerak keluar ke langkah 4 dan 5. Tiap hari kan kita interaksi sama orang nih. Dan jujur aja, gampang banget buat kepleset ikut-ikutan gibah atau suuzon. Teks ini minta kita untuk benar-benar aktif, bukan pasif ya. Jagain fungsi mata dan telinga kita. Intinya, kita disuruh jadi kurator yang super ketat buat apa aja yang keluar dari mulut kita dan apa aja yang masuk lewat mata dan telinga kita setiap hari. Dan akhirnya, semua sistem pertahanan ini bermuara pada satu langkah fisik yang sangat spesifik. Langkah 6, yaitu menjaga perut. Naskah ini secara khusus misahin urusan makanan dan minuman sebagai faktor penentu. Kenapa coba urusan konsumsi ini ditekankan banget?
Nah, karena penulisnya ngutip sebuah riwayat dengan konsekuensi yang jujur aja bikin merinding. 40 tahun. Iya, Anda nggak salah dengar. Ini peringatan yang super keras dari teks tersebut. Disebutkan bahwa kalau sampai ada makanan atau minuman haram yang masuk ke perut kita, ibadah kita bakal ditolak selama 40 tahun. Amal yang kita kumpulin susah-susah bisa sia-sia gitu aja. Ini benar-benar pengingat mutlak bahwa apa yang masuk ke fisik kita, dampaknya itu 100% lari ke kebersihan spiritual kita. Nggak bisa dipisahin. Oke, kita sampai di bagian keempat, yaitu doa dan kesimpulan. Kalau kita lihat halaman terakhir dari naskah ini, menarik banget ngelihat transisinya. Setelah panjang lebar ngebahas hal-hal teknis tadi, penulis menutupnya dengan deretan doa yang lembut. Dan satu pengingat kecil tapi ngena banget di bawah. Jangan lupa sedekah. Ini seakan-akan balikin semua usaha mekanis yang kita lakuin tadi ke satu titik. Penyerahan diri kita kepada Sang Pencipta. Jadi, ujung-ujungnya buat apa sih kita repot-repot nerapin 6 langkah tadi? Teks ini ngasih jawabannya. Tujuannya bukan cuma sekedar biar dibilang orang baik, tapi buat dapat istiqomah alias konsistensi yang benar-benar kokoh dalam kebaikan. Dan dengan hati yang bersih, penulisnya mendoakan agar kita dapat bonus luar biasa. Kesehatan, keselamatan, rezeki yang berkah, dan dorongan untuk terus berbagi lewat sedekah. Keren banget kan? Dokumen ini kemudian ditutup dengan sangat indah lewat terjemahan doa kafaratul majlis, sebuah doa pengakuan dan permohonan ampun yang fungsinya untuk menyempurnakan segala kekurangan yang mungkin aja terjadi selama kita belajar. Nah, itu ngebawa kita ke satu bahan renungan terakhir nih. Coba pikirin deh. Dengan kesadaran bahwa ternyata hati kita lah yang mendistorsi atau menjernihkan realitas kita, kalau Anda mulai nerapin filter 6 langkah ini dari sekarang, seberapa jauh sih beban dan masalah Anda saat ini bakal terlihat berbeda? Itulah kekuatan sejati dari memelihara hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.